Beshem Ha'af, Ben, Feruah HaKodesh, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Sore ini kita akan bersama-sama untuk merenungi akhir tahun 2025 dan bagaimana kita akan menuju tahun 2026. La'avor, melintasi waktu bersama Allah. Hidup kerohanian itu perjalanan bukan pencapaian. Pencapaian selalu bersifat statis, ia memberi kesan selesai atau tuntas. Padahal hidup manusia itu bersifat proses, terus bergerak, bertumbuh, dan berubah. Ketika hidup direduksi menjadi daftar target, manusia mudah terjebak pada kecemasan, kehilangan, iri hati atas keberhasilan orang lain, dan kita ketakutan untuk gagal. Secara spiritual, memahami hidup sebagai perjalanan dan membebaskan manusia dari dua jebakan besar. Yang pertama adalah kesombongan ketika pencapaian dijadikan identitas. Kemudian ada keputusasaan ketika pencapaian tidak tercapai. Orang yang sadar bahwa hidup adalah perjalanan akan mampu berkata, aku boleh gagal hari ini, tetapi aku tetap berjalan. Aku boleh berhasil hari ini, tetapi aku belum selesai. Makna hidup tidak terletak pada kesetiaan dalam proses saja, tetapi juga kejujuran dalam langkah dan kesediaan untuk terus belajar. Inilah apa yang kita alami semua, La'avor, melintasi waktu bersama Allah. La'avor sendiri berasal dari Sores Ayin Bet Resh, Avar, yang artinya melintas, menyeberang, melewati, dan bentuk infinitifnya adalah La'avor, yang artinya menyeberang, melampaui, bergerak dari satu keadaan ke dalam keadaan yang lain. Dalam konteks Alkitab, La'avor sering memuat makna eksistensial, meninggalkan yang lama untuk memasuki realitas perjanjian yang baru. Sebagaimana Abraham melintasi sungai Efrat, Kejadian pasal 12, dan Israel menyeberangi sungai Yordan, Yosua pasal 3. La'avor adalah kegiatan bergerak dari langkah kaki kita menuju langkah jiwa. La'avor bukan sekedar kata kerja, tetapi pola hidup umat Allah. Iman itu bukan tentang tinggal di dalam keadaan statis, melainkan tentang berani menyeberang bersama Tuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari La'avor sebagai pola ilahi melintasi ruang dan waktu bersama Tuhan. Di dalam Alkitab, La'avor bukan sekedar aktivitas geografis, melainkan pola teologis yang berulang. Allah memanggil umatnya untuk melintasi batas yang lama menuju realitas yang baru. Setiap penyeberangan menandai perubahan identitas, panggilan, dan fase hidup. Kita akan belajar pertama melalui satu sosok yang menjadi bapak orang beriman, yaitu Abraham Avinu. Dan Abraham ini disebut dengan Ivri atau Ha-Ivri, orang Ibrani. Dan Abram disebut Ivri karena memang dia adalah keturunan dari Eber yang membentuk kata Ibrani. Dan juga ia betul-betul orang yang pernah menyeberang, melintasi Avar, melintasi sungai Efrat, meninggalkan Ur Kasdim, menuju ke Haran, dari Haran menuju ke tanah perjanjian. Dalam filsafat Ibrani, La'avor berarti memutus keterikatan yang lama dan sekaligus memasuki ketidakpastian yang disertai janji Allah. Dan ketika Abraham dipanggil keluar dari kenyamanannya, Abraham tidak diberi peta, tetapi dia hanya diberikan firman. Dan dia setia dengan firman Tuhan, dan penyeberangan itu bukan sekedar migrasi, melainkan kelahiran identitas iman. Nama Abraham awalnya bernama Abram. Dan dalam Ulangan 26 ayat 5, orang-orang Israel mengatakan, Arami Oved Avi, bapakku dahulu seorang Aram. Atau bapakku dahulu bekerja di Aram, atau beribadah di Aram. Dalam hubungan ini, perjanjian lama bicara mengenai Aram Naharaim, Aram yang di antara dua sungai. Kemudian tempat itu dikenal dengan nama Yunaninya, yaitu Mesopotamia, between two rivers, yaitu daerah antara udik sungai Tigris dan Efrat. Perhatikan nama Abram bisa dalam artian bapak yang luhur. Tetapi dalam pembacaan Peshiat Ibrani, nama Avram itu bisa dipecah menjadi dua, menjadi Av Aram, bapaknya orang Aram. Bisa jadi
Tera dahulu menginginkan putranya untuk menjadi pembesar bagi orang-orang Aram karena memang dia berasal dari Ur Kasdim yang pindah ke Haran dan semuanya itu ada di bagian Aram Naharaim, Mesopotamia. Tetapi tidak seperti Tera, Tuhan bermaksud lain. Enggak, kamu bukan hanya Af Aram atau bapaknya orang Aram, tetapi kamu akan menjadi Af Hamon Goyim, bapaknya bangsa-bangsa, yang merujuk kepada banyak bangsa, dan sejarah mencatat hal-hal mengenai latar belakang Aram yang sangat kental pada leluhur-leluhur Israel. Abram atau Abraham sendiri berasal dari Aram atau Aram Naharaim. Demikian pula istri dari Ishak itu juga berasal dari Aram, Ribka. Dan kemudian Yakub pernah tinggal di Aram dan memperistri orang-orang di Haran. Makanya orang-orang Israel mengatakan, Bapakku orang Aram. Maka orang Aram, bahasa Aram juga dekat dengan orang-orang Ibrani, yaitu orang-orang Israel, yang dimana orang Israel seperti juga bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia yang serumpun, maka bahasa Aram dengan bahasa Ibrani adalah bahasa yang serumpun. Dan inilah perjalanan Abraham dari Ur Kasdim menuju ke Haran, dari Haran menuju ke tanah perjanjian. Abram, dulunya dia diinginkan hanya menjadi pembesar orang Aram, Af Aram, tetapi Tuhan berkehendak tidak, kamu akan menjadi Af Hamon Goyim, bapaknya bangsa-bangsa. Abraham Avinu, bapak leluhur kita semua. Abraham melahirkan kepercayaan 3 agama besar di dunia ini, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena memang demikianlah kepada Abraham telah dijanjikan oleh Tuhan, Ki Avhamon Goyim netatiha. Aku akan membuatmu menjadi bapak dari banyak sekali bangsa-bangsa. Inilah Abraham Avinu, bapak orang beriman sekaligus bapak yang melahirkan 3 agama besar. Semua agama besar ini, baik Yahudi, Kristen, dan Islam, mereka semuanya menyembah Allah yang disembah oleh Abraham. Dan Laavor itu juga menjadi pola ilahi melintasi ruang dan waktu bersama Tuhan. Dan ini juga dilakukan oleh Yakub. Laavor dari penipu menjadi Israel. Yakub adalah figur Laavor yang sangat kuat. Ia melintasi sungai Yabok, ia berada di seberang sungai. Sebelum bertemu dengan abangnya, ia bergumul dengan manusia ilahi. Kemudian dia mendapatkan namanya yang baru. Dan ia menjadi salah satu bapak leluhur bagi bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Dalam perspektif Ibrani, setiap Laavor melibatkan krisis identitas, bukan hanya perubahan lokasi, dan Yakub tidak sekedar menyeberang sungai, ia juga menyeberangi masa lalu menuju ke panggilan Allah yang sangat mulia. Israel pun demikian. Mereka Laavor menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka awalnya juga Laavor menyeberangi Laut Merah, Yam Suf. Orang Israel berjalan di tengah laut di tempat kering, Keluaran 14 ayat 22, dan Laut Merah adalah rahim nasional bangsa Israel. Dan Laavor di sini berarti keluar dari perbudakan dan memasuki status sebagai umat Allah, bangsa yang dahulu belum memiliki Torah, tetapi setelah itu, setelah mengalami keselamatan yang hanya dari Tuhan, kemudian kitab Torah yang dari Musa, sejak abad ke-15 sebelum Masehi, identitas mereka terlebih dahulu ada. Baru kemudian ada hukum Taurat yang diberikan kepada mereka. Dan bangsa Israel melakukan Laavor yang kedua setelah mereka tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Kemudian mereka Laavor menyeberangi sungai Yordan di bawah kepemimpinan Yehoshua. Israel melintasi wilayah Amon dan Moab dan akhirnya menyeberangi sungai Yordan. Yordan bukan sekedar sungai terakhir, tetapi menjadi garis batas antara janji dan penggenapan, yang secara filsafat Ibrani, padang gurun itu membentuk karakter. Yordan menuntut iman yang final untuk melangkah. Kemudian kita juga melihat bagaimana perjalanan
keimanan dari dua orang tua Yesus Kristus, yaitu Maria dan Yusuf. Mereka la'avor di dalam ketaatan. Injil Lukas menuliskan bahwa Maria melintasi dari Nazaret ke pegunungan Yudea, Hebron, rumahnya Elizabeth dan Zakaria. Dan ini adalah la'avor. La'avor yang sunyi namun menentukan keimanan kita hari ini. Bahwa mereka dari ketakutan menuju ke kekuatan, dari kehamilan yang rahasia menuju ke peneguhan ilahi yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Di dalam filsafat Ibrani mengajarkan tidak semua la'avor disertai dengan musisat spektakuler. Sebagian adalah ketaatan yang senyap, seperti yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Tapi dari ketaatan mereka membawa terang bagi dunia. Inilah yang dilalui oleh Yusuf dan Maria dari Nazaret. Mereka menyeberang ke Yordan, kemudian menuju ke selatan, menyeberang Sungai Yordan lagi, baru menuju ke Hebron untuk menemui sanak dari Maria, yaitu Elizabeth. Para murid Kristus, mereka pun la'avor, menyeberang dalam misi. Tuhan Yesus berulang kali berkata, marilah kita menyeberang. Deltomen, la'avor, secara konsep filsafat Ibrani, menuju ke seberang. Dituliskan di dalam Injil Matius, juga Markus dan Lukas. Para murid menyeberangi danau, menyeberangi batas etnis Yahudi Samaria dan juga seluruh bangsa-bangsa. Mereka juga menyeberangi batas-batas sosial, religius, dan geografis untuk memberitakan Injil dari Kristus. Dalam bingkai filsafat Ibrani yang Alkitabiah, ungkapan, marilah kita menyeberang, bukan sekedar navigasi ruang, melainkan la'avor sebagai tindakan covenantal. Dari Abraham yang menyeberang melalui sungai Efrat menjadi seorang Ivri, seorang Ibrani. Dan la'avor juga tindakan pelintasan identitas dari aman, kemudian menjadi beresiko dari kita menjadi kita semua yang lain. Murid-murid Kristus la'avor dalam misi. La'avor sebagai undangan profetis, di mana Tuhan Yesus tidak berkata pergilah, melainkan marilah kita. Berarti setiap perjalanan kita untuk menginjil, Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi ke bumi, Sang Guru, turut menyeberang bersama dengan para murid. Dengan demikian, Deltomen Eistoperan dalam Injil adalah gema Yunani dari teologi Ibrani, yaitu la'avor, melintasi batas demi pemulihan dan penebusan. Dalam kitab Injil, la'avor menjadi model penginjilan para murid Kristus, di mana Injil tidak tinggal di satu tempat, tetapi Injil selalu berjalan, selalu melintasi batas demi menjangkau yang lain untuk mendapatkan keselamatan, untuk menuju ke langit baru dan bumi yang baru. Nah, dari situ kita akan juga merenungi la'avor. Bagaimana kita telah melintasi tahun 2025 di tengah luka, di mana kita akhir-akhir ini disuguhi dengan berita-berita pilu mengenai banjir di Sumatera utamanya, dan juga banjir yang di tempat-tempat lain, di Kalimantan Selatan, di Papua, juga di Garut. Maka dari sini kita semuanya dipanggil untuk melakukan tikun olam, repairing the world. Untuk itu, saya akan ajak Anda semua mendengarkan kisah pilu dari saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Kita mungkin ada di dalam keadaan yang nyaman, tapi tidak demikian saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Mari menyusun seroja bunga seroja, mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sanggul remaja putri remaja, rupa yang elok
Bermenung zaman bermenung, mari bersama. Oh adik memetik bunga, mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sanggul remaja putri remaja, rupa yang elok dimanja jangan dimanja, pujalah ia, oh saja sekedar saja. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Janganlah engkau percaya dengan asmara, janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung, mari bersama. Oh adik memetik bunga, mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sanggul remaja putri remaja, rupa yang elok dimanja jangan dimanja, pujalah ia, oh saja sekedar saja. Ya, itu tadi sudah kita dengarkan sebuah lagu dengan background dari bencana ekologi yang terjadi di Sumatera. Dan di sini kita akan membicarakan La'avor melintasi 2025 di tengah luka bumi dan panggilan Tikkun Olam, Repairing the World. Kita telah melintasi 2025 dan La'avor menuju tahun 2026. Di dalam Alkitab Ibrani, La'avor bukan sekedar berpindah waktu tetapi merupakan perjalanan eksistensial bagaimana kita menjadi umat Tuhan menyeberangi di tengah krisis yang terjadi pada ciptaan. Ketika Indonesia memasuki 2025 bukan dalam keadaan yang netral ternyata, tetapi Indonesia ada di dalam bencana ekologi. Sumatera dengan banjir bandang yang membawa kayu, bukan air saja. Dan ini sebuah tanda bahwa hutan telah dicukur, juga Kalimantan Selatan, luka lama deforestasi dan tambang yang terus terbuka secara ugal-ugalan. Juga Sorong Papua, paru-paru terakhir yang terancam oleh logika ekstraksi, ini sudah berada dalam penggundulan hutan yang juga ugal-ugalan di sana. Sawit dan tambang itu menjadi ilah baru yang menuntut korban, yaitu tanah, satwa, manusia kecil yang miskin yang tinggal
di sekitar ladang sawit dan tambang di situ. Semuanya orang-orang miskin, sedangkan pemilik tambang dan pemilik ladang sawit semuanya orang-orang kaya yang tinggal di Jawa. Ini bukan sekedar bencana alam, ini adalah krisis moral dan spiritual. Alkitab tidak memisahkan dosa dari kerusakan bumi, sehingga tanah itu menjadi najis oleh penduduknya, seperti yang dicatat di dalam Imamat 18 ayat 25. Kalau kita melihat banjir yang terjadi di Sumatera, yang datang dari gunung itu seharusnya air kan? Tetapi bukannya air yang datang, tetapi gumpalan-gumpalan kayu, balok-balok kayu. Ada apa ini? Dan foto ini yang ada di perairan Padang merupakan bukti nyata bahwa banjir di Sumatera 2025 bukan banjir alami, melainkan banjir struktural ekologis. Indikator utamanya adalah logjam flood, banjir kayu, gumpalan besar kayu dari muara sungai menandakan terjadinya debris flow, bukan sekedar limpahan air hujan, dan ini terjadi bila lereng hulu kehilangan tutupan hutannya. Akar pohon yang seharusnya mengikat tanah, mereka semuanya sudah hilang. Pohon-pohon ditebang, lalu ditinggalkan di lereng atau di bantaran sungai, dan terjadilah peristiwa itu. Ada korelasi antara manusia, tanah, dan kesucian. Dan ada relasi antara Adam, Adamah, dan Elohim. Demikianlah ada ikatan secara etimologis Adam. Kenapa manusia disebut Adam? Karena dia diciptakan dari Adamah. Dan kata Adam sendiri, kenapa dia disebut Adam? Karena dia diciptakan dari tanah. Kata Adam juga berhubungan dengan Adom yang artinya merah. Kata Adam juga berhubungan dengan dam yang artinya darah. Dalam filsafat Ibrani, manusia tidak pernah berdiri terlepas dari tanah. Ia lahir dari tanah, Kejadian 2 ayat 7. Ia bertanggung jawab atas tanah, Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 7. Vayitzer Adonai Elohim et ha-adam. Afar min ha-adamah. Vayipak be'apav nishmat hayim. Vayehi ha-adam lenefesh hayah. Jadi di sini betul-betul ada bukti adanya korelasi antara hak Adam dengan hak Adamah. Dan manusia ini diberikan tugas untuk le'avda oleh Samrah. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan. Kata mengusahakan ini berasal dari bahasa Ibrani le'avda. Le'avda berasal dari kata avoda. Kata avoda dalam bahasa Ibrani bisa bermakna ibadah, bisa bermakna bekerja, bisa bermakna melayani. Jadi inilah panggilan pertama bagi Adam, yaitu mengusahakan. Pekerjaannya adalah ibadahnya, pekerjaannya adalah pelayanannya. Dan bukan hanya mengusahakan saja, Adam itu juga diberikan tugas untuk memelihara oleh Samrah, dari kata shomer. Memelihara taman itu. Meski Indonesia katanya negara yang sangat kaya raya, bukankah begitu? Kita tahu juga Indonesia sangat kaya raya, ada banyak mineral dan tanahnya subur. Tetapi sekarang ini tanahnya sedang diperkosa oleh penguasanya sendiri, oleh para pengusaha yang dekat dengan penguasa. Dan walaupun Indonesia itu kaya raya, kekayaannya hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang saja. Tidak dinikmati oleh penduduk di Indonesia atau bahkan penduduk yang dekat dengan kebun sawit, penduduk yang dekat dengan tempat tambang itu. Perhatikan, di antara negara-negara ini versi Bank Dunia, Indonesia itu memiliki jumlah orang miskin tertinggi setelah Laos. Jadi jumlah orang miskinnya di Indonesia itu 60,3%. Yang kalau di dalam jumlahnya itu sekitar 172 juta orang. Bukankah Indonesia kaya? Bukankah banyak emasnya? Bukannya di Freeport itu sejak tahun 1973 dikeruk terus emasnya sampai dengan hari ini tidak ada istirahat bagi tanah di situ. Tetapi Indonesia tetap memiliki penduduk termiskin kedua setelah Laos yang kalau dijumlahkan mereka jumlahnya 172 juta orang. Bayangkan.
Berarti tidak ada keadilan sosial di negeri ini. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita semuanya turut menyuarakan hal ini, keadilan sosial. Dan seperti yang sudah kita pelajari tadi dalam Kejadian 2 ayat 15, di situ pertama kalinya kata avoda dituliskan di dalam Alkitab kita. Kata avoda memiliki 3 arti. Bisa bermakna ibadah, dari avoda muncul kata ibadah dalam bahasa Arab yang kemudian kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa kok bahasa Indonesia banyak kemiripan dengan bahasa Ibrani? Karena bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Arab dan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani adalah sister language. Makanya kalau belajar bahasa Ibrani, Anda akan menemukan banyak sekali istilah-istilah yang mirip dengan bahasa Indonesia. Dan kata avoda yang dimana kita menemukan kata ibadah tadi, avoda bermakna ibadah, juga bermakna bekerja, juga bermakna melayani. Kenapa kok bahasa Ibrani hanya menggunakan satu kata saja untuk 3 makna ini? Ini memiliki sebuah dasar filosofi yang kuat. Berarti di sini ibadahmu adalah pekerjaanmu. Pekerjaanmu adalah ibadahmu. Ibadahmu juga pelayananmu. Pekerjaanmu juga pelayananmu. Apapun profesi kita hari ini, Anda yang bekerja sebagai dokter, disitulah ibadahmu. Anda yang berprofesi sebagai guru, disitulah ibadahmu. Disitulah ladang pelayananmu. Siapapun kita, ditempatkan di mana saja kita bekerja, engkau pengusaha, di situ juga ibadahmu. Itu adalah pelayananmu. Maka ketika kita juga menjadi pengusaha, itu menjadi ladang pelayanan kita. Siapa kita? Kejadian 1 ayat 26. Memberikan informasi martabat yang diberikan kepada manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti ini adalah martabat yang diberikan Allah kepada manusia. Vayomer Elohim naaseh Adam betsalmenu kitmutenu. Bahwa kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Siapa kita? Manusia juga dipanggil sebagai anak-anak Allah. Dan Alkitab tidak memulai kisah manusia dari dosanya, tetapi memulai penciptaan manusia yang diberikan martabat. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan bukan sebagai objek, melainkan representasi Allah di bumi. Dalam bahasa Ibrani, manusia, Adam, berasal dari Adama, yaitu tanah, dan ini menegaskan 2 hal sekaligus, yaitu manusia berasal dari bumi. Manusia mengemban mandat ilahi untuk mengelola bumi. Demikianlah manusia memang diciptakan dari debu tanah. Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam, afar min ha'adama, vayipak be'apav nishmat chayim, vayehi ha'adam lenefesh chaya. Di sini ada hubungan antara Adam dan Adama. Dan Adam sendiri, kalau kita membaca nama Adam dalam filsafat huruf Ibrani yaitu notarikon, bisa kita penggal menjadi 2 bagian, yaitu Alef dan Dam. Alef adalah lambang Elohim, Aluf, Alef. Dan kemudian ada Dam. Dam ini artinya darah. Maka hanya Adam, makhluk yang berdarah, yang diberikan gambar dan rupa Allah. Maka hanya Adam yang menjadi mandataris Allah di bumi. Bukan gajah, bukan harimau, tetapi hanya Adam. Dan kenapa manusia itu diberi nama Adam? Karena dia diambil dari tanah Adama. Kejadian 1 ayat 28 dalam ilmu teologi ini dipandang sebagai mandat budaya, mandat sebagai berkat. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan tahlukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita diberi mandat untuk apa? Untuk menaklukkan bumi. Tapi mandat ini nggak berdiri sendirian.
Karena mandat ini juga bergandengan dengan Kejadian 2 ayat 15 yang dimana manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan. Tidak berhenti di situ tetapi juga untuk menjaganya, memeliharanya, yaitu ule syamrah. Le'afda ule samrah. Jadi mandat budaya kita harus melaksanakannya di dalam terang Kejadian 2 ayat 15. Kita bukan hanya menguasai alam semesta ini yang Tuhan sudah mandatkan kepada manusia sebagai mandataris Allah, tetapi kita juga memiliki tugas untuk memelihara. Memelihara taman itu termasuk memelihara seluruh bumi ini. Nah, Kejadian 2 ayat 15 ada dua istilah yang penting, yaitu le'afda, mengusahakan, mengolah, memperkerjakan, dan kita beribadah, kita melayani. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita, pekerjaan kita adalah ibadah kita, dan kita tidak berhenti di situ, kita juga dipanggil untuk lesyamrah, menjaga, memelihara. Keduanya menjadi pasangan yang etis bekerja dengan menjaga. Ketika salah satu hilang misalnya, kita hanya mengambil saja, kita hanya mengusahakan saja tanpa menjaga, tatanan moral ciptaan akan hancur. Itulah yang terjadi pada banjir Sumatera 2025. Ini adalah contoh rusaknya relasi ini. Manusia mengolah tanpa memelihara. Manusia hanya memperkosa bumi, tetapi tidak memberikan istirahat kepada bumi. Padahal Alkitab, sejak hukum Taurat diberikan kepada orang-orang Israel, yaitu pada abad ke-15 sebelum Masehi, sudah dinyatakan mengenai tahun Syabat, Imamat 25 ayat 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi, ya ayat 4, pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah suatu sabat, masa perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Jadi di sini Musa sudah mengajarkan kepada orang-orang Israel sejak di padang gurun, sejak sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, hukumnya itu sudah dipersiapkan oleh Musa. Kenapa kok hukum ini harus dipersiapkan dulu? Bukannya nanti baru masuk di tanah perjanjian, baru cepat-cepat bikin hukum. Bukan begitu. Seperti juga Soekarno saat dulu sebelum Indonesia merdeka, dia sudah memikirkan, dia sudah pidato mengenai dasar negara ini. Bukannya merdeka dulu baru dicari-cari dasar negaranya, enggak begitu. Demikian pula Musa. Sebelum dia mempersiapkan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, hukum-hukum sipil yang terjadi pada kehidupan orang-orang Israel di tanah perjanjian sudah dipersiapkan dahulu oleh Musa. Itulah kenapa Musa harus dipisahkan dari saudara-saudaranya sehingga dia diadopsi oleh putri Firaun. Kenapa? Karena dia harus sekolah. Dia harus lebih pintar. Dia harus mengenal hukum. Dia harus mengenal hukum perang. Dia harus mengetahui segala macam filsafat sehingga dia nanti pada saatnya dia akan menjadi guru bangsa yang mempersiapkan bangsa pilihan Allah yang mereka sudah memiliki hukum di tangan mereka, yang dimana hukum ini akan diterapkan. Kalau diperinci ada 613, semuanya diterapkan di tanah perjanjian. Dan demikianlah Musa sudah mempersiapkan bangsa Israel. Nanti kalau kamu melakukan kegiatan agricultural, jangan kau tanamin terus ya. Di tahun yang ketujuh, berikanlah masa ngasuh, masa istirahat bagi tanah itu. Dan bahkan ada juga tahun Yobel, yaitu tahun ke-50, menjadi sabat perhentian penuh. Termasuk kepada tanah juga. Bukan hanya tawanan, bukan hanya hutang piutang, bukan hanya budak yang harus dibebaskan, tetapi juga istirahat kepada tanah. Sebagaimana dicatat di dalam Imamat 25 ayat 11. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel. Perhatikan, tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri di dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Jadi pohon-pohon yang menumbuhkan buahnya
betul-betul sudah dipersiapkan hukumnya oleh Musa, jangan kamu merantingi pokok-pokok anggur, jangan kamu menabur, jangan kamu membenihi tanah, biarkan tanah itu istirahat. Dan inilah paradoks yang terjadi di negeri kita ini. Negeri kita ini dicukur habis hutannya, diambil mineralnya. Anda bisa bayangkan Freeport itu mulai kapan kira-kira? Dan sama sekali tidak ada tahun Sabat, sama sekali tidak ada tahun Yobel. Bumi diperkosa sehabis-habisnya tanpa ada pemikiran bagaimana untuk memulihkan tanah yang sudah dikeruk hasilnya ini. Dan tahun Yobel di dalam Alkitab memberikan suatu konsep mengembalikan tanah yang dirampas itu dan memulihkannya sebagai keseimbangan sosial ekologis. Dan prinsip Yobel adalah anti monopoli tanah, anti perampasan ruang hidup, anti eksploitasi struktural. Dan apa yang terjadi di Indonesia? Distribusi tambang oleh penguasa dan pembukaan hutan-hutan besar-besaran yang diberikan kepada sekelompok pengusaha saja, ini semuanya bertentangan dengan etika Yobel. Yang ada pengusaha-pengusaha yang mendapatkan mandat dari pemerintah, mereka merasa memiliki hutan itu. Sehingga masyarakat adat terpinggirkan, nggak peduli. Masyarakat adat tetap miskin dan apabila mereka melawan, mereka akan menghadapi kasus-kasus hukum dan ini banyak sekali kita baca di dalam berita-berita. Dan inilah yang terjadi juga. Saya dikirim video yang menurut keterangannya ini terjadi di Tapanuli Utara. Ada seorang yang merelakan mobil pickupnya itu untuk mengangkut bahan makanan yang hanya diseberangkan melalui getek saja. Dan ketika saya melihat hal ini, begitu mirisnya. Itulah yang terjadi di negara kita ini. Yang orang-orang Kristen hampir tidak mempedulikan itu, apalagi pendeta-pendeta besarnya, apalagi pester-pester yang suka bikin KKR-KKR itu. Pernahkah pester-pester yang menamakan dirinya sebagai prophet, sebagai nabi-nabi yang melakukan mukjizat-mukjizat di KKR-KKR memikirkan tentang hal ini atau bicara tentang hal ini? Dan inilah yang terjadi. Jargon revival, dan jaringan doa nasional. Emangnya ada pester-pester yang keren-keren itu, yang suka bernubuat itu? Mereka menubuatkan adanya banjir karena ketamakan manusia yang telah memperkosa bumi. Maka pester-pester yang suka KKR-KKR, yang suka bernubuat-nubuat yang boten-boten, nubuat-nubuat untuk kemakmuran diri saja, mobilmu nanti akan bertambah, rumahmu akan bertambah, dan nubuat-nubuat yang untuk keakuan diri saja, berhentilah berkhotbah mengenai angin surga. Berhentilah bernubuat mengenai angin surga. Maka tindakan profetis hari ini adalah untuk repairing the wood. Tarik. Tolong Tuhan. Yesus. Percaya Tuhan, kuasa-Mu terjadi hari ini. Yesus. Haleluya. Percaya Tuhan. Serah kepada sini. Terima kasih Tuhan sudah sungguh. Oh baik, oh baik. Terima kasih Tuhan, oh baik. Betapa hati kita tidak miris melihat video tadi. Itulah yang terjadi di Sumatera Utara. Demikianlah atas doa, ternyata mobil yang mengangkut bahan makanan itu sampai ke seberang. Dan kenapa harus dengan mobil? Karena ini harus menjangkau pelosok-pelosok dari orang-orang yang terdampak banjir Sumatera 2025. Maka jargon semu revival oleh gereja-gereja besar, oleh pester-pester yang keren-keren itu di KKR dan di jaringan doa nasional. Anda yang gemar lihat pester-pester yang keren-keren itu bernubuat di KKR-KKR, perhatikan ada nubuat yang sebenarnya absen dalam KKR-KKR itu.
di sepanjang KKR-KKR yang pernah diselenggarakan di Indonesia, mulai dari zaman dahulu, Morris Cerullo, Cindy Yakob, Amos Dayaratman, Suset Hetting, dari tahun ke tahun. Emangnya ada suara kenabian mengenai Indonesia dengan perkataan yang jujur? Semuanya bicara mengenai lawatan Tuhan. Revival, revival. Tidak pernah menubuatkan tentang hal semacam ini. Bahkan barusan juga terjadi. Jaringan doa nasional sama sekali tidak membicarakan ini. Mana ada pendeta berkhotbah atau nabi atau profet seperti di profil dalam Instagram mereka yang berani bernubuat tentang banjir sebagai akibat ketamakan manusia, ketamakan pengusaha sawit dan pemegang konsesi tambang yang menebangi hutan dan memperkosa bumi, penguasa yang menguliti gunung. Sebagian dari mereka adalah para penyumbang gereja yang mendapatkan kursi kehormatan di sebelah pesternya yang keren-keren itu. Padahal mereka semuanya adalah para penjahat-penjahat lingkungan. Tetapi gereja nggak mau tahu duitnya dari mana. Yang penting sumbangannya gede kan? Mereka adalah para penjahat lingkungan yang merampas kesuburan bumi, ciptaan Allah sendiri. Jadi konser-konser doa kemarin itu apa hasilnya? Semua hanya bernubuat angin surga saja, bernubuat semu, revival didatangkan jauh-jauh dari India, dari Jerman, dari Amerika. Semuanya hanya menubuatkan nubuat-nubuat yang semu dan inilah yang dibeli oleh gereja-gereja modern hari ini. Nubuat tentang berkat-berkat, juga klaim pester-pester bule yang juga dari India, Malaysia, Korea yang mengatakan Tuhan melawat Indonesia di KKR itu. Itulah jargon yang umum. Mereka katakan revival, tapi tanpa himbauan pertobatan yang secara struktural. Padahal bumi Indonesia sedang meratap. Dan gereja justru sibuk berteriak ke langit sebagai petunjuk di KKR. Ala showbiz, ala konser. Nubuat tanpa kebenaran moral adalah kebisingan rohani. Sedangkan di dalam Alkitab kita, para nabi tidak pernah bernubuat tanpa menyebut dosa yang konkret. Bencana selalu dibaca oleh para nabi di Alkitab kita sebagai suatu koreksi atas ketidakadilan manusia. Dan pertobatan selalu bersifat sosial, ekologis, dan struktural. Maka kita dapat melihat bahwa ada korelasi antara banjir dan ketamakan manusia modern, termasuk para sponsor dari gereja-gereja besar yang marak membuat cabang-cabangnya yang banyak di Indonesia ini. Perhatikan bahwa Alkitab tidak menyatakan bahwa setiap bencana alam adalah hukuman moral yang secara langsung. Tetapi selalu ada prinsip akibat moral ekologis dari ketamakan manusia yang secara konsisten, yaitu ketamakan mengenai eksploitasi, itu akan menghasilkan kehancuran ekologis. Pola modern dapat kita lihat tampak di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, juga Aceh. Kita juga melihat laporan-laporan media menyebutkan bahwa ketiga provinsi ini juga mengalami tingkat deforestasi yang tinggi selama bertahun-tahun sebelumnya, yang memperburuk dampak banjir karena kurangnya fungsi serapan air hutan, juga meningkatnya erosi tanah, melemahnya ekosistem daerah aliran sungai, dan tentu saja ini terjadi di pulau-pulau lain, tidak terkecuali di Jawa ini juga. Ada banyak tambang emas di Jawa, termasuk yang ada di Banyuwangi, itu juga cukup besar. Hutan digunduli, satwa liar terancam. Ini bukan sekedar deskripsi ekologis, melainkan pernyataan moral ekologis yang menegaskan eco-moral reciprocity. Kerusakan yang manusia ciptakan akan berbalik, akan mengancam kita. Dan ini berlangsung kepada seluruh kehidupan. Bayangkan hutan-hutan di Sumatera. Harimau-harimau di Sumatera, rantai makanannya itu 100 km persegi. Demikian juga para gajah yang tinggal di Sumatera. Rantai makanannya itu 100 km persegi. Dan apabila hutannya digunduli, maka tidak ada rantai makanan lagi. Hutan-hutan yang digunduli itu membuat para gajah itu marah. Sehingga mereka merusak ladang-ladang sawit. Apa yang terjadi?
pengusaha-pengusaha sawit itu tidak berbelas kasihan menaruh ranjau-ranjau bagi gajah. Jadi kalau pemimpin kita itu katanya menyayangi binatang peliharaannya, tetapi kenapa mereka nggak sayang gajah? Kenapa mereka nggak sayang sama harimau? Juga partai yang berlambang gajah kenapa nggak sayang sama gajah? Tetapi menterinya menggunduli hutan-hutan di seluruh Indonesia ini. Penderitaan semua ciptaan adalah karena kejatuhan manusia. Roma 8 ayat 19-22 kita baca. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Demikianlah kerusakan yang terjadi di bumi Indonesia. Manusia yang telah ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan leavda dan menjaga lesamrah, bukan mengeksploitasi, bukan memperkosa bumi, bukan mengubah tanah kehidupan menjadi kuburan ekologis. Roma 8 ayat 19-22 yang sudah kita baca tadi menyatakan bahwa seluruh ciptaan yaitu alam semesta termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bumi mengerang atau menantikan dengan sangat rindu di saat anak-anak Allah Anda dan saya dimuliakan, dinyatakan sepenuhnya karena mereka tunduk pada kefanaan akibat dosa dan berharap untuk dibebaskan bersama dengan kemuliaan anak-anak Allah yang akan datang. Ini adalah pengharapan akan kebebasan total menuju kemerdekaan kemuliaan di mana umat percaya akan mewarisi bumi yang baru. Yang artinya, jika anak-anak Allah ini diam, maka bumi akan terus menjerit. Maka kita semua dipanggil untuk tikun olam, untuk memperbaiki dunia yang sudah rusak. Tikun olam dalam filsafat Ibrani adalah suatu kompas etis yang menjadikan hukum Yahudi ini menjadi dinamis, relevan, dan transformatif bagi dunia. Ia mengubah kewajiban kepada Tuhan menjadi aksi nyata bagi kemanusiaan dan alam. Dalam konteks ekologi Indonesia ini berarti mari kita bersama-sama memulihkan hutan. Mungkin Anda tidak bisa pergi ke Sumatera, baiklah kita mulai dari sekeliling kita dulu, menanam pohon, mencintai bumi. Jangan buang sampah sembarangan, jangan pakai energi berlebihan. Membenahi tata kelola lingkungan, memulihkan keseimbangan ekosistem mulai dari yang terkecil dan yang terdekat dengan kita. Banjir Sumatera itu sudah menunjukkan bahwa tikun olam belum menjadi kerangka moral bangsa ini. Deforestasi itu adalah anti tikun olam. Deforestasi masif melanggar mandat awal manusia, leavda lesamrah, mengusahakan dan memelihara bumi ini. Dan secara ekoteologis, menebang tanpa pemulihan akan menjadikan sefirah, yaitu keretakan tatanan ciptaan yang telah menjadi rusak. Hutan di dalam Alkitab bukan sekedar sumber ekonomi, tetapi sebagai penyangga kehidupan. Ini dicatat di dalam Mazmur 104. Ketika hutan dirusak, maka tanah juga kehilangan sahabatnya. Dalam konteks Indonesia, tikun olam adalah panggilan profetis dalam konteks banjir dan kerusakan hutan-hutan di seluruh Indonesia. Maka saya undang kita semua, gereja, akademisi, pemuka agama, pester-pester yang suka nubuat-nubuat yang boten-boten itu. Ubahlah profetis Anda untuk melakukan profetis untuk ekologi, tikun olam, repairing the world. Bukan hanya berdoa, tetapi juga melakukan aksi nyata mencintai bumi. Diam terhadap deforestasi adalah kompromi teologis.
Dan tikun olam ini menuntut advokasi kebijakan ekologis, pendidikan etika lingkungan, dan liturgi yang memulihkan kesadaran kosmik. Inilah kita dipanggil di tengah reruntuhan Indonesia yang sudah dirusak oleh penguasanya sendiri, dirusak oleh pengusaha-pengusaha yang mendapatkan mandat dari penguasa negara ini. Maka marilah kita semua terpanggil untuk tikun olam, menjadi ibadah kita yang utuh secara vertikal, secara horizontal, dan secara kosmik. Ibadah memang mencakup relasi vertikal antara manusia dengan Allah. Namun Alkitab tidak pernah membatasi ibadah hanya pada arah ke atas. Apalagi hanya kepada komunitas internal orang-orang beriman atau keluarga sendiri saja. Tetapi ibadah yang terpisah dengan etika kepada lingkungan adalah ibadah yang palsu. Doa-doa untuk pemulihan Indonesia tapi tidak pernah menyuarakan pertobatan ekologis itu ibadah yang palsu. Tahun Yobel adalah suatu perayaan keagamaan dalam tradisi Israel. Secara sederhana, tahun ini dikenal sebagai tahun ke-50 yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan ungkapan Jubile. Umat Israel menjadikan perayaan ini sebagai puncak dari siklus 7 kali tahun Sabat, dan tanah dibiarkan benar-benar untuk beristirahat, tidak ada eksploitasi. Tahun Yobel bukan hanya dinyanyi-nyanyikan di gereja saja sambil lonjak-lonjak. Perhatikan, ini adalah suara kenabian. Ini adalah suara profetik yang sebenarnya bukan nubuat dalam klaim-klaim hamba-hamba Tuhan, Roh Kudus bicara padaku. Tetapi para hamba Tuhan itu tidak pernah membicarakan syabat bagi tanah atau ekologi di dalam gereja mereka masing-masing. Dan inilah menjadi bahan perenungan bagi orang-orang Kristen yang suka berprofetik. Dan inilah profetik yang sebenarnya, tetapi mereka melupakan ekoteologi yang seharusnya diterapkan oleh semua orang-orang Kristen di Indonesia. Pelaksanaan perayaan tahun Yobel bertepatan dengan Hari Raya Pendamaian. Banyak dosa-dosa kita yang melakukan pembiaran, dan itu dilakukan secara masif. Dan inilah tahun Yobel yang mengembalikan tanah yang dirampas dan memulihkan keseimbangan sosial ekologis. Hei kalian para pastor yang memberikan tempat duduk yang terhormat bagi para pengusaha tambang dan pengusaha sawit, karena mereka kolektanya besar. Perhatikan, mereka semuanya adalah para penjahat ekologi. Dan mereka melupakan prinsip Yobel yang mereka telah melupakan tanah, melupakan ekologi yang harus dijaga secara ketat. Distribusi izin tambang dan pembukaan hutan besar-besaran di Sumatera dan semua pulau-pulau di Indonesia bertentangan dengan etika Yobel. Prinsip Yobel adalah anti monopoli tanah. Inilah struktural sabat tanah tahun Yobel yang sudah kita lupakan. Hukum Taurat telah menetapkan batasan struktural untuk mencegah eksploitasi yang tak terhingga. Bahwa sawit dan mineral hanya dinikmati oleh pengusaha-pengusaha yang tidak tinggal di daerah itu, tetapi mereka hidup mewah di Jawa, di Singapura, dan di tempat-tempat yang lainnya. Para pengusaha yang kaya dari sawit, pengusaha yang kaya dari mineral. Tidak pernahkah engkau merasakan rasa cukup mengeksploitasi tanah sedemikian hebat? Berilah tanah waktu untuk beristirahat. Syabat haaretz, syabat untuk tanah. Kita menjaganya. Kita mengenal rasa cukup. Sekali lagi, come on! Ini tahun pembebasan. Para nabi di Alkitab berkali-kali menegur ibadah yang rajin secara liturgis tetapi rusak secara etis. Ini dinyatakan oleh Tuhan, aku membenci perayaanmu. Biarlah keadilan bergulung seperti air. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Nabi Yesaya juga menegaskan, apakah yang ku kehendaki dari segala korbanmu? Tuhan tidak hanya menyenangi korban-korban yang kita berikan. Mentang-mentang kita sudah menyumbang banyak kepada gereja, lantas kebiasaanmu untuk menggunduli hutan akan diampuni oleh Tuhan? Tidak. Ibadah kita adalah pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah ibadah kita. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita.
Pelayanan kita tidak hanya terbatas bagi gereja. Pelayanan kita juga kepada orang-orang di sekitar kita, kepada bumi yang kita injak ini. Ibadah yang hanya menghadap Allah, tetapi menutup mata terhadap realitas ciptaan akan ditolak oleh Allah sendiri. Jadi para pastor yang suka ngasih tempat yang terhormat kepada para pengusaha sawit, pengusaha tambang di kursi-kursi terhormat, perhatikan, mereka semuanya adalah para penjahat ekologi. Dan apabila para penjahat ekologi ini tidak bertobat, menutup mata terhadap realitas ciptaan, ibadah mereka, ibadahmu, ibadah kita semua akan ditolak oleh Allah kita sendiri. Ibadah harus juga bersifat horizontal kepada sesama manusia, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Alkitab menuntut kasih kepada keluarga, kepedulian kepada sesama, dan juga keadilan sosial. Perhatikan, penduduk-penduduk yang tinggal di sekitar hutan sawit, yang tinggal di sekitar tambang emas, tambang nikel, tambang timah, semuanya adalah penduduk-penduduk miskin yang dimiskinkan oleh penguasanya sendiri. Kenapa? Karena kalau pilkada atau pemilu bisa dibeli suaranya dengan harga 200.000, maka semuanya dijadikan bodoh. Ini adalah ketidakadilan sosial. Ibadah kita harus memiliki cakupan horizontal yang lebih luas dari relasi antar manusia. Roma pasal 8 menyatakan bahwa seluruh ciptaan mengerang. Artinya ada relasi yang rusak, bukan hanya antar manusia, tetapi juga manusia dengan bumi. Dan lingkungan dan habitat adalah mandat ibadah kita semua anak-anak Allah. Kejadian 2 ayat 15. Ada dua kata kunci. Le'afda, beribadah, melayani, bekerja. Tetapi juga lesamrah, menjaga, melindungi, memelihara. Dan kata avoda ini juga dipakai untuk pelayanan imam di kemah suci. Ini bukan kebetulan. Di sini ada pesan yang tegas bahwa merawat bumi adalah tindakan liturgis. Jadi bukan hanya lonjak-lonjak, nyanyi-nyanyi, inilah tahun Yobel, inilah tahun Yobel. Tapi kita semua nggak ngerti apa sih artinya tahun Yobel itu. Tahun Yobel juga menyangkut memberikan masa istirahat pada bumi yang sudah kita perkosa bersama-sama ini. Tanah, air, hutan, dan satwa adalah bagian dari ruang ibadah kita. Ini bukan objek eksploitasi. Maka ibadah kita harus menyentuh kosmik sesuai dengan Alkitab. Kitab Mazmur berulang kali memanggil gunung, sungai, pohon, semua makhluk hidup untuk memuji Tuhan. Dicatat di dalam Mazmur pasal 96, 98, dan 104. Ini menandakan manusia tidak berdiri di atas paduan suara ciptaan, melainkan manusia ada di dalamnya. Jika manusia merusak habitat, ia sedang membungkam pujian ciptaan. Manusia sedang merusak liturgi kosmik. Dan Tuhan Yesus sudah mengajak kita semua untuk rekonsiliasi terhadap semesta. Kolose 1 ayat 20 menyatakan bahwa di dalam Kristus Allah telah mendamaikan segala sesuatu baik yang di bumi maupun yang di sorga. Keselamatan dari Allah yang inkarnasi yaitu Yesus Kristus bersifat kosmik, bukan hanya sektoral. Maka ibadah Kristen yang sejati adalah tidak boleh memutus diri dari krisis ekologis. Tidak boleh abai terhadap kerusakan bumi. Kita suarakan terus ketidakadilan di negara kita sendiri. Harus ada sintetis teologis ibadah yang alkitabiah yaitu vertikal, menyembah kepada Allah. Horizontal, mengasihi sesama. Dan juga mengasihi kosmik, merawat ciptaan. Apabila kita mengabaikan salah satu, itu berarti mereduksi ibadah. Ibadah yang hanya naik ke sorga tetapi tidak turun ke bumi bukan ibadah yang dikehendaki Allah. Bumi adalah ibu, demikian kata para filsuf. Jika engkau menyakiti ibumu, maka engkau akan kehilangan perlindungan dan kehangatan pelukannya. Baiklah kita menjadi manusia yang mengenal rasa cukup. Pengusaha-pengusaha yang sudah kaya dari tambang, yang sudah kaya dari sawit.
Mbok Yao punya rasa cukup, penguasa yang sudah kaya. Cobalah mengenal rasa cukup. Itulah yang dituliskan di Alkitab kita, 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah, avoda, yaitu ibadah, bekerja, melayani, semuanya termasuk dalam kata ibadah tadi. Kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Apabila kita tamak, maka itu akan memperkosa satu dengan yang lainnya. Kata tamak ini artinya luas. Tamak itu bisa bermakna macam-macam. Bisa tamak popularitas, bisa tamak cabang-cabang gereja, bisa tamak mengambil jemaat-jemaat lain untuk masuk ke dalam merek gerejanya sendiri, tamak terhadap kekayaan, tamak terhadap apapun. Demikianlah kita sudah menjadi jahat satu dengan yang lainnya. Betapa rumah dari satwa-satwa yang seharusnya menjadi penyeimbang bagi bumi kita ini, semuanya sudah dirusak. Orangutan kehilangan rumahnya, gajah kehilangan rumahnya, harimau kehilangan rumahnya, cendrawasih kehilangan rumahnya. Tidak ada pertobatan dari kita semua. Maka inilah suara profetis yang sebenarnya. Bukan suara-suara profetis yang biasanya ada di panggung-panggung KKR dari pester-pester yang keren-keren itu. Inilah suara profetis yang sebenarnya, yaitu panggilan untuk pertobatan ekologis. Teshuva tif'it. Apakah kita tidak bersedih melihat dari tahun ke tahun, semua pulau-pulau di Indonesia digunduli dengan membabi buta? Seluruh Indonesia, semua pulau di Indonesia. Dan yang menikmati tidak tinggal di tempat itu. Mereka tinggal di Jawa, mereka tinggal di Singapura, mereka tinggal di luar negeri. Mereka tidak ikut terdampak kalau ada bahaya ekologi. Ini adalah kejahatan yang sangat hebat di masa ini dilakukan oleh saudara sebangsa dan setanah air sendiri. Maka saya ajak kita semua untuk melakukan pertobatan yang menyentuh alam dan lingkungan. Maka inilah La'avor kita sebagai suatu pilihan moral. Kita telah melintasi 2025 yang bukan otomatis berarti kita menjadi lebih baik. Kita bisa menyeberang dari tahun ke tahun tanpa pertobatan atau menyeberang dengan kesadaran yang baru. Itu pilihan kita sendiri. Di hadapan kita ada dua kemungkinan, menyeberang sambil membawa pola yang lama, yaitu ketamakan, perusakan, pembiaran, atau menyeberang dengan suatu etos yang baru, tanggung jawab, keberanian profetis dalam pemulihan, termasuk gereja-gereja yang hanya suka menerima sumbangan-sumbangan dari pengusaha-pengusaha kaya itu, tapi nggak peduli bahwa mereka adalah para penjahat ekologi. Alkitab selalu menegaskan, penyeberangan itu menuntut pilihan. La'avor 2025 menuju 2026 bukan sekedar kalender berganti. Berjalan La'avor kita adalah ujian spiritual yang kolektif. Apakah kita akan dikenang sebagai generasi yang tahu bumi yang terluka tapi memilih diam, atau yang mendengar erangan ciptaan dan merespon dengan tikun perbaikan dunia? Perjalanan menyeberangi La'avor adalah keniscayaan. Mari kita terus bertobat untuk pemulihan. Ini adalah pemilihan yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Allah yang melakukan perbaikan bagi dunia. Mari kita La'avor, melintasi waktu bersama Allah. Kita La'avor dengan hati nurani yang diberikan oleh Allah. Inilah renungan tutup tahun kita, La'avor melintasi tahun bersama Tuhan dan menyongsong tahun yang baru bersama Tuhan di penghujung tahun ini, tanggal 31 Desember 2025, kita cenderung bertanya, apa yang telah berlalu? Apa yang masih tersisa? Dan kemana kita akan melangkah setelah ini? Dalam filsafat Ibrani, tahun yang berlalu bukan sekedar waktu yang habis, melainkan sebuah wilayah yang telah kita lintasi. Bahasa Ibrani memakai kata la'avor, menyeberang, melintasi, atau melewati. Kata inilah yang membentuk identitas umat Allah sejak awal. Orang beriman dalam Alkitab disebut Ivri, orang yang sudah menyeberang. Abraham melakukan La'avor tanpa peta, tetapi dia beriman bahwa dia dituntun Allah ke tanah perjanjian. Demikian juga La'avornya Yakub yang mengubah identitasnya dari seorang penipu menjadi bangsa yang besar yang memberkati dunia ini.
Tuhan tidak selalu menghilangkan luka, tetapi Ia memberi identitas yang baru. Mungkin tahun ini kita juga terluka, namun bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk diubah. Israel, mereka la'avor dari bangsa budak, kemudian lahir menjadi bangsa yang memiliki identitas, dan kelahiran mereka ini menuju ke dalam kedewasaan bangsa pilihan Tuhan. Bertahun-tahun kemudian setelah mereka dipimpin oleh Musa 40 tahun di padang gurun, kemudian masuk ke tanah perjanjian, mereka masuk sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa yang memiliki hukum, bangsa yang mengenal Allah. Demikian juga Maria dan Yusuf, mereka la'avor. Orang-orang sederhana ini dengan modal iman mereka membawa terang masuk ke dalam dunia ini dalam kesetiaan mereka. Demikian murid-murid Kristus, mereka la'avor dalam misi untuk mengabarkan kabar baik bahwa ada Allah yang inkarnasi, yang telah mendamaikan kita dengan Allah, dari manusia berdosa menjadi manusia yang diampuni. Dan inilah la'avor yang dilakukan oleh para murid Kristus dan dilakukan oleh gereja sepanjang zaman. Maka saya akan tutup renungan ini dengan satu puisi, la'avor. Kita menyeberang waktu, tapi jangan menyeberang tanpa hati nurani. Jangan lupakan bumi yang telah retak oleh keserakahan, penguasa dan oligarki. Hutan yang mereka cukur atas nama kemajuan, lalu air datang membawa kayu dan banjir bandang. Itu adalah tanda alam sedang mengoreksi. Itu bukan kehidupan yang wajar. Menyeberang, la'avor, tanpa ingatan dan hati nurani adalah pengkhianatan terhadap ciptaan. La'avor, mari kita mengingat bumi. Rawatlah yang tersisa. Pulihkanlah yang terluka. Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Bukan hanya dipanggil untuk menuju masa depan, tetapi kita semua dipanggil untuk bertanggung jawab atas dunia yang ditinggalkan. Mari kita menjadi anak-anak Allah yang membawa kedamaian bagi dunia dan membawa perbaikan bagi dunia. Tikun olam. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami boleh di kesempatan yang indah ini kami boleh merenungi bersama tugas kami sebagai anak-anak Allah. Sebagai agen-agen yang membawa kedamaian bagi bumi, bagi sekitar kami, bagi orang-orang yang terdekat dengan kami, bagi lingkungan kami, bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar rintihan Indonesia yang sedang berduka, rintihan anak-anak-Mu yang terdampak. Mohon Tuhan Engkau menyertai mereka, memberikan pemulihan bagi bumi ini. Dan jadikanlah kami semua agen-agen yang membawa terang bagi bangsa dan negara kami. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodesh, ha-Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Semua indah pada waktunya, mentari pancarkan sinar kehangatan.
membuat